Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mai Aziza Sabatil Hasani, NPM saya 23.04.0038. Di sini saya membuat tugas video untuk mata kuliah evaluasi pendidikan untuk pertemuan 15, yaitu membahas lanjutan terkait 6 model evaluasi program. Dan di sini saya akan membahas tentang model evaluasi continence, lalu berikutnya model evaluasi diskrepansi, lalu model evaluasi goal free formatif summatif, dan yang terakhir model evaluasi WILS. Berikutnya yang pertama model evaluasi continence dari STEC. Untuk tujuan pembelajarannya itu yang pertama memahami konsep model evaluasi continence, yang kedua menganalisis tahapan model evaluasi continence, dan yang terakhir menganalisis kelebihan dan kekurangan model evaluasi continence. Pendahuluannya, di sini kita akan menambah wawasan baru dengan membahas model evaluasi yang dikembangkan oleh Robert Stack dalam bukunya yang berjudul Standard Based and Responsive Evaluation Model 2003, yaitu model evaluasi continence atau biasa disebut dengan evaluasi responsif. Pembahasan yang pertama yaitu konsep model evaluasi continence. Model evaluasi continence merupakan model evaluasi yang dikembangkan oleh Robert Stack 1975. Model continence dapat disebut juga dengan evaluasi responsif, yang dimana Stack berpendapat bahwa dalam melakukan evaluasi responsif, sebuah program perlu menekankan pada sebuah perubahan dan menyerukan komunikasi secara berkelanjutan antara evaluator dan audiens dengan tujuan untuk mencari tahu, menyelidiki, dan mengatasi masalah yang terjadi. Untuk proses evaluasi continence lebih mengedepankan filosofi apa yang sebenarnya terjadi dibanding dengan apa yang seharusnya terjadi, sehingga pelaksanaannya lebih menekankan pada proses pengumpulan data secara menyeluruh dengan melibatkan semua stakeholder yang ada di dalam program tersebut. Dalam melaksanakan evaluasi dengan menggunakan model continence, evaluator perlu memenuhi dua data matris, data deskripsi dan juga data penilaian. Masing-masing matris terbagi menjadi dua kolom, yaitu intent dan observation dalam matris deskripsi, serta standar dan juga judgment dalam matris judgment. Lalu kedua matris tersebut terbagi menjadi 3 label, mulai dari atas ke bawah, diberi nama pendahuluan, transaksi, dan hasil. Berikutnya antecedent, dalam bahasa Indonesia berarti pendahuluan. Antecedent mengacu pada informasi yang telah ada sebelumnya dan mungkin mempengaruhi atau relevan dengan hasil program. Contoh informasi antecedent: apakah siswa telah mempelajari materi terlebih dahulu sebelum materi dimulai? Lalu berikutnya transaction merupakan tahapan untuk mendapatkan informasi transaksi yang berupa faktor-faktor proses program yang terjadi dengan lebih menyeluruh. Contoh dalam dunia pendidikan, mengetahui transaksi instruksional yang di dalamnya meliputi siswa yang terlibat dengan guru, orang tua, konselor, tutor, dan yang lain. Stack merekomendasikan bahwa evaluator perlu melaksanakan evaluasi proses untuk melihat dan memiliki data aktual tentang pelaksanaan program. Outcome atau hasil meliputi apa yang dihasilkan dari program. Hasil ini termasuk kemampuan, pencapaian, sikap, dan aspirasi yang diterima partisipan atau impact program terhadap partisipan. Berikutnya, describing, antecedent, transaction, dan juga outcoming merupakan konsep inti yang harus dilakukan dalam melakukan describing dan judgment. Dalam melaksanakan evaluasi tahap describing, terdapat dua hal yang difokuskan, yaitu intent dan juga observation. Adapun penjelasan mengenai intent dan juga observation dapat dibedakan berdasarkan label berikut. Untuk intent itu semua perencanaan program yang direncanakan. Lalu untuk observation, mengobservasikan semua kegiatan dengan berbagai cara
Stack menyarankan untuk mencari tahu segala kondisi termasuk yang sudah direncanakan atau tidak direncanakan. Berikutnya, judgment. Judgment merupakan langkah untuk menilai sebuah program. Terdapat dua fokus utama yang digunakan, yaitu standar dan juga judgment. Sama halnya dengan describing, Stack merekomendasikan bahwa dalam melakukan judgment perlu dilakukan dengan menggunakan tiga konsep: antecedents, transaction, dan juga outcome. Untuk standar sendiri, kriteria yang jelas mengenai keberhasilan suatu program. Untuk judgment, kegiatan yang dilakukan untuk membuat keputusan sejauh mana program yang terlaksana dapat mencapai standar yang telah ditetapkan. Lalu yang kedua, tahapan model evaluasi continence. Setelah memahami konsep mendasar dari model evaluasi continence, selanjutnya perlu dipelajari mengenai tahapan pelaksanaan evaluasi dengan menggunakan model ini. Sesuai dengan yang telah dibahas sebelumnya, dalam model ini terdapat dua tahapan yang perlu dilakukan, yaitu tahapan deskripsi dan juga tahapan penilaian. Lalu bagaimana tahapan evaluasi dengan model continence? Untuk memudahkan kalian memahami apa yang perlu dilakukan dan dipertanyakan kepada kalian ketika menggunakan model ini, berikut merupakan contoh penerapan pencarian informasi dengan menggunakan model evaluasi continence. Yang pertama, contoh kasus yang terjadi adalah di sekolah A terdapat kelas musik yang menjadi salah satu bagian dari muatan lokal di sekolah tersebut. Dan kebanyakan siswa merasa bahwa kelas musik adalah kelas yang mereka inginkan. Namun hasil akhir menunjukkan bahwa pembelajaran di kelas tersebut tidak mencapai hasil yang diinginkan. Berikut beberapa informasi yang didiagnosa dengan menggunakan model evaluasi continence. Di sini informasi yang didapatkan dari tahap describing. Untuk insight-nya, guru mengatakan bahwa siswa harus melaksanakan kelas musik karena merupakan bagian dari kurikulum yang berlalu. Untuk observasinya, sebanyak 60% mengikuti kelas dengan senang hati dan 40% siswa tidak sungguh-sungguh. Lalu untuk transaction-nya, kurikulum kelas musik mewajibkan setiap siswa untuk mendengarkan musik 40 menit dan 20 menit berdiskusi dalam satu minggu. Lalu, siswa hanya menghabiskan 19 menit mendengarkan musik dan 3 menit berdiskusi, 20 menit belajar di ruangan, serta sisa waktunya digunakan untuk menjalankan aktivitas lain. Outcome-nya yang pertama, di akhir pembelajaran, siswa diharapkan dapat menjawab nama komposer dari musik yang didengarkan dengan benar. Lalu outcome-nya, di antara pembelajaran, rata-rata siswa hanya dapat menjawab 2 nama komposer secara tepat dari 10 musik yang diperdengarkan. Lalu ini ada informasi yang didapat dari tahapan judgment. Standarnya sebanyak 80 siswa dapat mengikuti kelas dengan senang. Judgment-nya, standar belum terpenuhi, di mana hasil observasi menunjukkan baru 60% siswa yang masuk kriteria. Lalu transaction-nya, pembelajaran diselenggarakan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Pembelajaran belum diselenggarakan sesuai dengan kurikulum yang berlaku, di mana masih banyak ketimpangan. Standar outcome-nya, banyak 80% siswa dapat mencapai tujuan instruksional yang telah ditetapkan. Judgment outcome-nya, siswa belum dapat mencapai tujuan instruksional yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari contoh kasus di atas dapat terlihat jelas informasi-informasi yang dapat diterima oleh evaluator ketika menggunakan model evaluasi continence. Dari kasus di atas dapat terlihat jelas informasi-informasi yang dapat diterima oleh evaluator ketika menggunakan model evaluasi continence dalam usaha memperoleh informasi tersebut. Tentu tidak secara merta diperoleh begitu saja, melainkan memerlukan beberapa instrumen yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan informasi atau data.
Lalu ketiga, kelebihan dan kekurangan model evaluasi continence. Adapun kelebihan dan kekurangan model evaluasi continence dapat dijabarkan sebagai berikut. Kelebihan model evaluasi continence: 1. Memiliki pendekatan model yang lebih holistik. 2. Lebih komprehensif. 3. Mampu memberikan dasar yang jelas dalam mengambil keputusan, kebijakan maupun penyusunan program. Yang terakhir, dapat mengetahui standar tercapainya program yang telah ditentukan secara mengidentifikasi faktor penghambat atau mendukung keberhasilan program. Untuk kekurangannya: 1. Terlalu mementingkan proses teori dibandingkan dengan proses di lapangan. Penerapannya di bidang pembelajaran di kelas tingkat ketersanaannya kurang tinggi. Lalu cenderung fokus pada rasionalitas manajemen dibanding dengan realitas empiris. Yang kedua yaitu model evaluasi diskrepensi dari Pophues. Untuk tujuan pembelajarannya, mahasiswa diharapkan dapat menganalisis model evaluasi diskrepensi dengan benar. Di antaranya memahami konsep model evaluasi diskrepensi, menganalisis tahapan model evaluasi diskrepensi, dan yang terakhir menganalisis kelebihan dan kekurangan model evaluasi diskrepensi. Untuk pendahuluannya, kita akan menambah wawasan baru dengan membahas model evaluasi yang dikembangkan oleh Malcolm M. Pophues dalam bukunya yang berjudul Discrepancy Evaluation 1971, yaitu model evaluasi diskrepensi atau biasa disebut dengan model Pophues. Pembahasan yang pertama tentang konsep model evaluasi diskrepensi merupakan model yang dikembangkan oleh Malcolm M. Pophues pada tahun 1969. Beliau mengidentifikasikan bahwa evaluasi merupakan proses kesesuaian program dengan standar-standar program, kemudian mengidentifikasi berbagai ketimpangan antara berbagai aspek yang terjadi di program dengan standar dari yang seharusnya terjadi mengenai aspek tersebut. Kemudian ketimpangan yang ada menjadi informasi untuk menentukan kelemahan program, sehingga dapat disimpulkan bahwa model evaluasi ini memiliki konsep bahwa evaluasi merupakan perbandingan kinerja yang terjadi dengan kinerja yang diharapkan oleh standar yang telah ditentukan. Model evaluasi diskrepensi atau biasa disebut dengan model ketimpangan, yaitu model yang dalam prosesnya mencari berbagai indikasi aspek-aspek program yang berbeda dengan standar yang diharapkan. Yang kedua, tahapan model evaluasi diskrepensi. Jika dalam model sebelumnya tahapan evaluasi dapat terindikasi dengan menguraikan komponen penyusun nama model tersebut, beda halnya dengan model diskrepensi. Dalam model ini, Malcolm Pophues mengidentifikasikan evaluasi sebagai proses yang terjadi dari tiga hal, yakni menetapkan standar yang akan digunakan, menentukan apa ada kesenjangan antara kinerja aspek-aspek program dengan standar kinerja yang ditetapkan, lalu menggunakan informasi tentang kesenjangan-kesenjangan yang ditemukan sebagai bahan untuk meningkatkan, mengelola, atau bahkan mengakhiri program atau salah satu aspek dari program tersebut. Mengingat model ini merupakan model berbasis standar, maka dalam pelaksanaannya sangat perlu ditekankan penggunaan standar yang pasti dan juga tetap. Hal ini dimaksudkan agar kinerja yang terjadi di lapangan dapat dibandingkan secara tepat guna dengan standar yang ada, sehingga evaluasi yang dilakukan dapat sesuai dengan yang diharapkan. Lantas, langkah-langkah apa saja yang dapat kita lakukan untuk melaksanakan evaluasi dengan model diskrepensi yang memperhatikan penggunaan standar? Tahapan model diskrepensi yaitu yang pertama adalah mengembangkan desain dan standar program, lalu yang kedua merencanakan evaluasi menggunakan model diskrepensi, lalu yang ketiga mengumpulkan informasi data mengenai kinerja program, keempat mengidentifikasi kesenjangan antara kinerja dan standar, yang kelima menemukan alasan penyebab ketimpangan, lalu yang terakhir menyusun aktivitas untuk menghilangkan ketimpangan.
Ketimpangan-ketimpangan yang diidentifikasi dapat berasal dari 3 aspek utama program, yaitu masukan, proses, dan juga keluaran. Setelah melakukan langkah-langkah evaluasi, selanjutnya kita perlu mengetahui apa saja pertanyaan yang dapat diberikan kepada partisipan tentang program yang dievaluasi. Lalu yang ketiga, kelebihan dan kekurangan model evaluasi diskrepensi. Model evaluasi diskrepensi tidak berbeda jauh dengan model sebelumnya, yaitu model ini memiliki kelebihan serta kekurangan tersendiri. Namun kelebihan dan kekurangan antara lain sebagai berikut. Untuk kelebihannya, model evaluasi sederhana dan mudah dilakukan, lalu mampu melihat kekurangan program secara kolektif dan menetapkan kebijakan untuk mengatasinya. Untuk kekurangannya, model ini memerlukan evaluasi yang panjang dikarenakan daftar pertanyaan yang harus dijawab partisipan cukup banyak. Lalu kekurangan sistematis dalam pelaksanaannya karena tidak memiliki hal jelas tentang komponen program apa yang akan dievaluasi. Ketiga, yaitu model evaluasi goal-free and formative-summative. Untuk tujuan pembelajarannya, mahasiswa diharapkan dapat menganalisis model evaluasi goal-free and formative-summative dengan benar. Di antaranya, memahami konsep model evaluasi goal-free and formative-summative. Yang kedua, menganalisis tahapan model evaluasi goal-free and formative-summative. Dan yang terakhir, menganalisis kelebihan dan kekurangan model evaluasi goal-free and formative-summative. Jika diperhatikan dengan seksama pada model evaluasi yang dibahas sebelumnya, hampir keseluruhan model tersebut berorientasi pada tujuan atau standar dan fokus mencari tingkat ketercapaian tujuan. Adapun Michel Schriven mengkritisi konsep evaluasi tersebut. Menurutnya, proses evaluasi perlu memperhatikan apa yang konsumen butuhkan atau pengaruh yang diberikan program pada konsumen dibanding dengan tujuan program tersebut. Maka dari itu, beliau menciptakan model evaluasi yang mengabaikan tujuan program yang diberi nama dengan Goal-Free Evaluation Model atau model evaluasi bebas tujuan. Namun selain model evaluasi bebas tujuan, Schriven pun merancang model evaluasi yang berbasis tujuan, yaitu model evaluasi formative-summative. Lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu konsep model evaluasi goal-free. Model evaluasi goal-free merupakan model evaluasi yang dikembangkan oleh Michel Schriven pada tahun 1973. Sesuai dengan namanya, dalam pelaksanaan model evaluasi ini, evaluator perlu mengabaikan tujuan program dan fokus untuk mencari pengaruh yang diberikan program pada partisipan atau konsumen terlepas dari tujuan pengembangannya. Model evaluasi goal-free merupakan salah satu pendekatan evaluasi yang inovatif dan membantu dalam mengimplementasikan evaluasi berbasis konsumen. Pasalnya, dalam praktik evaluasi model ini dapat diketahui berbagai informasi pelengkap yang penting bagi program, memperluas informasi evaluasi, terlebih dalam menemukan informasi yang tidak terduga, menemukan prosedur program yang jauh lebih murah sehingga dapat lebih diterima oleh konsumen. Schriven menemukan bahwa dalam mengimplementasikan evaluasi untuk hasil yang lebih timbal balik dan saling melengkapi, prosedur evaluasi yang diterapkan dapat dilakukan dengan memadukan dua model evaluasi, yaitu model evaluasi berbasis tujuan dan model evaluasi bebas tujuan. Pertama, kita dapat menggunakan model evaluasi bebas tujuan untuk mengetahui pengaruh dari program dan kemudian berganti ke model berbasis tujuan untuk mengetahui sejauh mana tujuan program dapat dicapai. Keduanya merupakan model evaluasi yang memiliki karakteristik dan tujuan penggunaan masing-masing.
Sehingga untuk menggunakan model evaluasi tergantung pada kebutuhan evaluator dalam melakukan evaluasi terhadap program. Dalam melaksanakan evaluasi, evaluator sebaiknya tidak mengetahui tujuan dari program tersebut dan fokus untuk mengidentifikasi apa saja pengaruh yang mungkin akan timbul oleh program. Kedua, tahapan model evaluasi goal-free. Seperti yang dibahas pada konsep evaluasi goal-free, Scriven berpendapat bahwa model evaluasi ini berfokus pada menemukannya dan mengidentifikasi pengaruh yang diberikan program. Setidaknya menurut Scriven, terdapat 3 jenis pengaruh program yang harus dievaluasi untuk menemukan tujuan dan pengaruh program yang sesungguhnya. 3 jenis ini antara lain: 1. Mengidentifikasi pengaruh sampingan negatif program yang mungkin akan timbul. Misalnya, program pengentasan kemiskinan dapat menciptakan orang miskin yang malas, makin malas bekerja karena menggantungkan kehidupannya pada bantuan pemerintah. Kartu pintar, kartu miskin, kartu sehat. Akibatnya orang-orang tersebut tidak akan bebas dari kemiskinan. Lalu yang kedua, mengidentifikasi pengaruh positif dari program yang diharapkan, termasuk tujuan program. Misal, program pengentasan kemiskinan bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan 11 juta orang miskin dalam waktu 3 tahun. Setelah 3 tahun diukur apakah 11 juta orang miskin tersebut tidak lagi jadi orang miskin. Lalu mengidentifikasi pengaruh sampingan positif yang tidak termasuk tujuan program. Misal, jika penerima program pengentasan kemiskinan orang mempunyai jiwa kewirausahaan dan pekerja keras yang menggunakan uang yang diterima dari pemerintah untuk modal dagang. Upaya ini menyebabkan bukan hanya penerima yang akan terhentas dari kemiskinan, akan tetapi juga meningkatkan ekonomi lokal dan nasional. 3 pengaruh tersebut harus diidentifikasi dan digunakan oleh evaluator untuk menyusun kriteria pengaruh program yang sesungguhnya tanpa referensi rencana program yang disusun oleh manajemen program. Adapun tahapan pelaksanaan model evaluasi goal-free dapat digambarkan dengan infografis sebagai berikut. Seperti halnya dengan model-model evaluasi sebelumnya, dalam pelaksanaan evaluasi dengan menggunakan model ini pun pasti memerlukan suatu instrumen yang dapat digunakan sebagai alat pengumpulan informasi. Upaya menemukan tujuan dan pengaruh program tanpa membaca desain program bukanlah suatu hal yang mudah. Upaya tersebut hanya dapat dilakukan oleh evaluator profesional, berpengalaman, dan memiliki kemampuan sosial yang mumpuni berkaitan dengan program. Lalu yang ketiga, kelebihan dan kekurangan model evaluasi goal-free. Untuk kelebihannya, yang pertama, evaluator tidak perlu memastikan secara rinci setiap komponen, tetapi hanya menekankan pada bagaimana mengurangi prasangka. Lalu model ini menganggap penggunaan sebagai audiens utama. Melalui model ini, Scriven ingin evaluator mengukur kesan yang dapat dari suatu program dibandingkan dengan sebuah kebutuhan program dan tidak membandingkannya dengan pihak penganjur. Lalu berikutnya, pengaruh konsep pada masyarakat, bahwa tanpa mengetahui tujuan dari kegiatan yang telah dilakukan, seorang penilai bisa melakukan evaluasi. Kelebihan lainnya dengan munculnya model bebas tujuan yang diajukan oleh Scriven adalah mendorong pertimbangan setiap kemungkinan pengaruh tidak saja yang direncanakan, namun juga dapat diperhatikan sampingan lain yang muncul dari produk. Berikutnya kekurangan model evaluasi goal-free. 1. Model bebas tujuan ini pada umumnya bebas menjawab pertanyaan penting, seperti apa pengaruh yang telah diperhitungkan dalam suatu
peristiwa, dan bagaimana mengidentifikasi pengaruh tersebut. Lalu, walau ide Scriven bebas tujuan bagus untuk membantu kegiatan yang paralel dengan evaluasi atas dasar kejujuran, pada tingkatan praktis model ini tidak terlalu berhasil dalam menggambarkan bagaimana evaluasi sebaiknya benar-benar dilaksanakan. Berikutnya tidak merekomendasikan bagaimana menghasilkan penilaian kebutuhan walau pada akhirnya mengarah pada penilaian kebutuhan. Berikutnya, diperlukan evaluator yang benar-benar kompeten untuk dapat melaksanakan evaluasi model ini. Yang terakhir, langkah-langkah sistematis yang harus dilakukan dalam evaluasi hanya menekankan pada objek sasarannya saja. Keempat, tentang konsep model evaluasi formatif dan sumatif. Setelah sebelumnya Scriven merancang model evaluasi bebas tujuan, beliau juga merancang model evaluasi yang tidak terlepas dari tujuan, yaitu model evaluasi formatif sumatif. Dalam model evaluasi ini terdapat dua jenis tahapan evaluasi, yaitu evaluasi yang dilakukan pada waktu program berjalan yang disebut dengan evaluasi formatif, dan kegiatan program yang sudah selesai atau berakhir disebut evaluasi sumatif. Evaluasi formatif didefinisikan sebagai proses menyediakan dan menggunakan informasi untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam meningkatkan kualitas produk atau program yang dirancang. Evaluasi formatif bertujuan untuk menentukan apa yang harus ditingkatkan atau direvisi agar produk atau program tersebut lebih sistematis, efisien, dan efektif. Lalu, evaluasi formatif dilaksanakan selama program berjalan untuk memberikan informasi yang berguna kepada pemimpin program untuk memperbaiki program tersebut. Misalnya, selama pengembangan program paket kurikulum, evaluasi formatif akan melibatkan pemeriksaan konten oleh ahli, melakukan e-pilot tes terhadap sejumlah siswa, tes lapangan terhadap siswa yang lebih banyak dan dengan guru di beberapa sekolah, dan lain sebagainya. Setiap langkah evaluasi pada tahapan evaluasi formatif akan menghasilkan umpan balik yang segera kepada perancang program yang kemudian menggunakan informasi tersebut untuk merevisi program apabila diperlukan. Kegagalan melakukan evaluasi formatif merupakan suatu kerugian karena data evaluasi formatif diperoleh lebih dulu. Hal ini dapat menolong penyusun jadwal kembali, pengaturan pembiayaan, dan sebagainya sehingga dapat diarahkan ke arah yang lebih produktif. Evaluasi yang dilaksanakan pada saat perancangan program akan berakhir akan memungkinkan keterlambatan dan tidak dapat menolong. Scriven sebagaimana dikutip pada Stufblim dan Skinfleet menjelaskan evaluasi sumatif adalah proses menilai suatu objek. Dalam hal ini, apabila ternyata produk atau program yang dirancang sama efektifnya dengan yang lama, maka produk atau program yang dirancang dapat digunakan atau dilanjutkan. Evaluasi sumatif dilakukan pada akhir program untuk memberi informasi kepada pengguna konsumen yang berpotensial tentang manfaat atau kegunaan program. Misalnya, sesudah paket kurikulum dikembangkan, evaluasi sumatif mungkin dilaksanakan untuk menentukan efektivitas pada paket tersebut pada tingkat nasional atas sampel sekolah khusus, guru, dan siswa pada tingkat perkembangan tertentu. Penemuan hasil pada evaluasi sumatif ini akan diberikan kepada konsumen atau penggunanya. Objek atau subjek dalam pemakaian evaluasi antara evaluasi formatif dan sumatif ini berbeda. Pada evaluasi formatif, audiensnya adalah personalia program. Dalam contoh di atas adalah mereka yang bertanggung jawab atas pengembangan kurikulum. Pada evaluasi sumatif, audiensnya termasuk konsumen yang potensial seperti guru, siswa, dan lain-lain yang terlibat dalam program tersebut. Evaluasi formatif harus mengarah kepada keputusan tentang perkembangan program, termasuk dalam perbaikan atau revisi, sedangkan evaluasi sumatif mengarah ke arah keputusan tentang kelanjutan program, berhenti atau program diteruskan, pengadopsiannya, dan sebagainya. Dengan demikian jelas bahwa evaluasi formatif dan sumatif
sangatlah penting karena keputusan diperlukan selama proses tingkat pengembangan proyek untuk memperbaiki dan memperkuat lagi sesudah stabil untuk menilai manfaat atau menentukan masa depan program tersebut. 5. Tahapan model evaluasi formatif sumatif. Dalam pelaksanaannya, model evaluasi formatif sumatif ini terbagi menjadi dua jenis evaluasi seperti yang telah dijelaskan di atas. Kedua tahapan tersebut adalah tahapan evaluasi formatif dan tahapan evaluasi sumatif. Berikut penjelasan masing-masing secara singkat. Evaluasi formatif dilaksanakan selama program berjalan untuk memberikan informasi yang berguna untuk pemimpin program agar memperbaiki program tersebut. Lalu prosedur yang ditempuh adalah yang pertama mendatangi ahli materi, ahli desain, ahli bahasa, dan juga ahli lainnya, dan sekitar 3 orang pengguna. Lalu yang kedua pengembangan menjelaskan proses yang dilaksanakan, dan yang ketiga meminta penilai dari ahli dan 3 orang pengguna secara perorangan. Instrumen yang digunakan adalah wawancara dan lembar penilaian dalam bentuk kuesioner berdasarkan catatan, masukan, dan saran yang disampaikan oleh ahli dan 3 orang pengguna tersebut. Ini adalah data terkait one-to-one evaluation yang dilakukan oleh expert. Maka dilakukan perbaikan terhadap program atau produk yang dikembangkan, dan kemudian hasil revisi tersebut dikonfirmasi ulang kepada ahli. Lalu yang kedua small group evaluation yang dilakukan kepada 10 subjek pengguna berdasarkan catatan, masukan, dan saran yang disampaikan melalui small group evaluation. Dilakukan perbaikan, selanjutnya hasil revisi dikonfirmasi ulang kepada subjek pengguna. Field trial evaluation atau uji coba lapangan berdasarkan hasil data kuesioner, wawancara, dan observasi serta tes yang diperoleh dari aktivitas uji coba lapangan. Dilakukan revisi akhir dari produk atau program yang didesain. Lalu evaluasi sumatif dilakukan pada akhir program untuk memberi informasi kepada pengguna atau konsumen yang potensial tentang manfaat atau kegunaan program. Penilaiannya proses menilai suatu objek yang kemudian hasil temuannya diberikan kepada pengguna untuk menentukan keputusan mengenai program tersebut. Lalu yang keenam, kelebihan dan kekurangan model evaluasi sumatif dan formatif. Formatif dan juga sumatif. Setiap model evaluasi memiliki kelebihan dan kekurangan. Kita membahas untuk kelebihannya. Yang pertama, adanya evaluasi formatif membantu para pengembang program untuk mengidentifikasi kekurangan dalam setiap aspek program. Yang kedua, memberi kesempatan untuk mengembangkan merevisi program selama proses masih berlangsung. Dan evaluasi sumatif dapat menjadi bahan rujukan bagi para pengambil keputusan mengenai keberlangsungan program. Untuk kekurangan evaluasi formatif sumatif, tidak ada tahapan evaluasi yang spesifik, hanya terdapat objek evaluasinya saja. Berikutnya yang terakhir yaitu model evaluasi wheels atau roda. Untuk tujuan pembelajarannya, mahasiswa diharapkan dapat menganalisis model evaluasi wheels atau roda dengan benar. Di antaranya menjelaskan konsep model evaluasi roda, menganalisis tahapan model evaluasi roda, dan menganalisis kelebihan dan kekurangan model evaluasi roda. Model evaluasi roda ini dikembangkan oleh Bibe 2004. Model ini memiliki keunikan tersendiri karena proses berbentuk seperti roda yang dimana menunjukkan bahwa setiap tahapan berkesinambungan. Yang pertama itu adalah konsep model evaluasi roda atau wheels. Bibe 2004 menyajikan model evaluasi atas pelatihan yang dilakukan dalam suatu program dengan menggunakan model roda. Model evaluasi ini terbentuk roda karena menggambarkan usaha evaluasi yang berkaitan dan berkelanjutan dari satu proses ke proses selanjutnya. Model ini digunakan untuk mengetahui apakah pelatihan yang dilakukan suatu instansi telah berhasil. Untuk itu diperlukan suatu alat untuk mengevaluasinya. Proses evaluasi dimulai dari upaya menganalisis kebutuhan,
organisasi ataupun kebutuhan peserta didik, yaitu apa yang hendak dicapainya dengan menjalankan suatu pelatihan. Kemudian tujuan pelatihan dirancang sehingga sesuai dengan kehendak organisasi dan para peserta. Pelatihan model dan materi pelatihan menjadi perhatian selanjutnya. Staf yang menjalankan pelatihan disiplin dan dilatih sehingga kemudian rencana pelaksanaan pelatihan dapat dimatangkan. Kemudian pelatihan dilaksanakan dan pada tahap akhir penilaian pun dijalankan. Masing-masing tahapan merujuk pada kebutuhan utama pihak organisasi dan atau kebutuhan peserta didik. Lalu untuk tahapan model evaluasi roda, tahapan atau langkah-langkah pelaksanaan model evaluasi roda secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut, yaitu yang pertama terkait pelatihan. Lalu setelah pelatihan kita penilaian pelatihan, lalu analisis tugas pelatihan, lalu perancangan tujuan pelatihan, pengorganisasian isi pelatihan, penentuan metode, pemilihan staf pelatihan, lalu terakhir penyelesaian rencana pelatihan. Tahapan model evaluasi roda dapat dirangkum menjadi 3 bagian utama. Model 3 tahap yang terbentuk roda yang dilakukan oleh suatu lembaga pelatihan merupakan suatu contoh model evaluasi yang berkesinambungan. 3 tahapan tersebut ialah pembentukan tujuan pembelajaran, pengukuran hasil pembelajaran, dan penginterpretasian hasil pengukuran dari penilaian. Berdasarkan langkah tersebut, model evaluasi ini sangat cocok diterapkan dalam mengevaluasi pembelajaran di suatu sekolah, dikarenakan sangat jelas sekali pemaparan hasil pembelajaran dari tujuan pembelajaran yang diharapkan dan menginterpretasikannya dengan seksama. Berikutnya terkait kelebihan dan kekurangan model evaluasi roda. Adapun kelebihan dari program ini yaitu mampu menunjukkan tingkat ketercapaian tujuan program dengan baik dan langkah-langkah pelaksanaan yang mudah. Setelah itu, kekurangan dari model evaluasi ini yaitu memerlukan seorang evaluator yang memang memahami program secara keseluruhan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.